Tak selang beberapa lama, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Serasa ada yang mengawasiku. Aku terkesiap dan mundur beberapa langkah. Aku pun langsung kembali ke teman-teman yang jaraknya 7 meter dari tempat itu. Sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang melambai-lambai. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman dari Zeno Susilo yang mengalami banyak kejadian mistis ketika mendaki di Gunung Sindoro via Kledung. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Umurku baru saja menginjak 41 tahun. Tempat tinggalku di ujung utara Pulau Jawa, tepatnya Kota Tegal. Aktivitasku sekarang bekerja di sebuah rumah sakit daerah di Kota Tegal. Beberapa hari yang lalu, aku didatangi teman lamaku ketika semasa kuliah di salah satu universitas negeri di Purwokerto 20 tahun yang lalu. Namanya Wawan. Kami sudah tidak bertemu 16 tahun lamanya. Kebanyakan kami berhubungan lewat pesan WhatsApp beberapa tahun ini. Kami banyak bercerita tentang kenangan semasa kuliah dulu. Sampai suatu ketika, Wawan bercerita tentang pengalaman kami waktu naik di gunung sebelah timur kota Purwokerto. Pengalaman yang mencekam. Pengalaman tersebut tidak pernah dapat aku lupakan ketika aku bertemu dengan sosok makhluk halus di puncak gunung tersebut. Sampai sekarang, kemampuan untuk melihat makhluk halus sering aku temui. Apalagi aku bekerja di rumah sakit yang paling tua di Kota Tegal. Banyak kejadian mistis yang aku temui selama 15 tahun bekerja di rumah sakit ini. Semua berawal semenjak aku mengalami pengalaman supranatural di Gunung Sindoro. 20 tahun silam, tahun 1999, aku pertama kali menginjakkan kaki di Kota Purwokerto. Pengalaman pertamaku pergi ke kota ini. Purwokerto tidak jauh dari Kota Tegal. Dengan menggunakan bis, kota ini ditempuh selama 3 jam. Kota yang sejuk dan orangnya ramah membuat aku betah tinggal di kota ini. Setahun tidak berasa, aku sudah tinggal di kota ini. Tidak ada yang istimewa di tahun pertama aku tinggal di Purwokerto. Di tahun kedua, suatu ketika temanku Wawan mengajak aku pindah kos yang lebih dekat dengan kampus. Tempat tinggal Wawan tidak jauh dari Purwokerto. Orangnya yang ceria tidak mencerminkan kesukaannya yang berbau mistis. Cerita horor pengalaman pribadinya adalah hobinya ketika kita menghabiskan malam di kos-kosan. Tidak seperti Yuni, temanku yang satunya. Cowok yang satu ini adalah orang yang rasional. Dia hanya mempercayai apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasa. Di tempat kos yang baru inilah aku mengenal Ayu, cewek sederhana, anak ibu kos. Kebetulan tempat kosku dan rumah Ayu berseberangan. Hanya dipisahkan jalan kecil di antara kedua rumah. Karena intensitas pertemuan inilah, kemudian kami menjadi semakin dekat. Kemudian kami berpacaran. Hubungan kami tidak berlangsung lama. 6 bulan kemudian, aku mendengar kabar kalau Ayu dijodohkan dengan cowok pilihan orang tuanya. Mendengar aku lagi patah hati, Wawan teman sekamarku sering menghibur. Sampai suatu ketika, sepulang kuliah, dia berkata, "Zen, engko sore ngene Yuni yuk." Arep ngopo ngene Yuni wan? Kataku sambil menyusuri jalan setapak yang biasa kami lalui setiap harinya.
Jarak kampus dari tempat kos kami tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 500 meter. Hanya saja pada tahun itu masih banyak sawah di sepanjang jalan yang kami lalui. Tidak seperti sekarang sudah ditumbuhi beton-beton. "Wis, kue melu wae," kata Wawan membuyarkan lamunanku. Zen, tangi, hayo, si Dora mengone Yuni." Aku kaget ketika Wawan membangunkanku yang lagi terlelap tidur. Dan akhirnya setelah mandi dan sebagainya, kami akhirnya ke kos Yuni. Pintu diketuk 3 kali. Tak selang beberapa lama, Yuni pun keluar sambil menyalami kami. "Loh, kamu jadi ikut, Zen?" "Gitu dong, jangan mikirin Ayu mulu," kata Yuni ketika kami baru saja melewati pintu kosnya. "Lah, emang mau kemana, Yun?" "Naik gunung kan, Zen?" Ternyata ketiga temanku sudah merencanakan naik gunung Sindoro jauh-jauh hari. Naik gunung adalah pengalaman yang belum pernah aku lakukan seumur hidup. Ada rasa takut menyelinap, namun ada rasa penasaran. Bagaimanakah rasanya untuk naik gunung? Alih-alih untuk menghilangkan perasaan tidak karuan ketika memikirkan Ayu. Jumat 25 Agustus tahun 2000 pukul 2 siang. Sepulang sekolah, kami bertiga berangkat dari tempat kos menggunakan sepeda motor. Setelah 2,5 jam perjalanan, sampailah kami di rumah Yuni di perbatasan kota Wonosobo. Rumah Yuni jauh dari keramaian kota, tidak jauh dari kaki gunung. 2 gunung kembar yang bersebelahan, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Desanya yang begitu asri, di kanan kiri jalan tertata rapi batu-batuan dan jalanan menanjak disertai hawa dingin yang menusuk kulit. Bau harum cengkeh terasa saat akan memasuki pintu rumah. Cengkeh kering tertata rapi, kemudian kami diajak Yuni bercengkrama di belakang rumahnya. Di belakang rumah Yuni ada sebuah kolam ikan yang lumayan luas, sekitar 150 meter persegi. Di sebelah kanan kirinya ada pohon kelapa dan salak. Kami makan ikan gurame bakar dan minum air kelapa muda yang sangat nikmat. Hari pun berganti. Kami bertiga bersiap-siap berangkat menuju ke tempat pendakian. "Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, Yun," kata Wawan membuyarkan kesibukan kami menata kebutuhan yang mesti dibawa. Ya pastilah, cuman ini tendanya gak ada, gimana?" "Ayolah, tetap berangkat. Udah selesai belum?" kata Yuni sambil memakai tas carrier yang besarnya hampir setengah ukuran tubuhnya. Aku masih saja terdiam membayangkan perjalanan naik gunung selama 7 jam nonstop. Pastilah lelah dan capek. Apalagi di atas gunung tidak ada desa dan dikelilingi hutan. Pastilah ngeri banget kan? Pikiran itu pun aku buang jauh-jauh. Kami bertiga berjalan menuruni jalan ke jalan tempat kami menunggu bis. Dari rumah Yuni ke tepi jalan besar tidak terlalu jauh, 15 menit berjalan kaki. Dengan menggunakan bis selama 30 menit, kami sudah sampai di kaki Gunung Sindoro. Ketinggian Gunung Sindoro 3153 mdpl. Setelah turun dari bis, kami bertiga registrasi pendakian di basecamp Kledung Gunung Sindoro. Di dalam basecamp tersebut ada 5 orang yang umurnya tidak terpaut jauh dari umur kami. Kemudian kami pun mengisi buku tamu dan ditanyai beberapa lama kami akan mendaki. Mereka sempat heran, kami bertiga jam 11 siang baru akan mendaki. Biasanya jam segini para pendaki malah lagi turun gunung, bukannya naik gunung. Dan pada pukul 11 tepat kami bertiga mulai menaiki Gunung Sindoro. Desa terakhir pun kami lewati. Di sepanjang jalan, di kanan kiri, terbentang kebun tembakau sepanjang mata memandang. Jalannya pun tidak terlalu mendaki. Sampailah kami bertiga di batas area perkebunan menuju hutan yang semakin ke dalam, semakin lebat dan gelap. Di sepanjang perjalanan, kami bertemu beberapa pendaki yang lagi turun gunung. Dan pertanyaan mereka kepada kami pun senada. "Loh, baru mau naik gunung mas? Di atas sepi loh. Udah turun aja."
Perasaanku pun mulai gak enak. Semenjak kami memasuki area hutan, ada saja kejadian ganjil yang kami temui. Mulai dari Yuni yang hampir jatuh ke jurang karena karirnya yang lebih tinggi dari kepalanya, hingga akhirnya nyangkut ranting yang membuat dirinya terjungkal ke belakang. Kalau tidak ada pohon, mungkin dia sudah masuk ke jurang. Alhamdulillah, kami masih diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Di pos 3 kami pun berhenti. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tetapi langit saat itu mendung, gelap, serasa jam 6 sore. Kabut putih membatasi penglihatan kami. Jarak pandang tidak lebih dari 15 meter. Di pos ini biasanya ada penduduk desa yang berjualan. Para pendaki biasanya memanggilnya Mbah Kuat. Orang tua yang biasa menjajakan minuman ringan dan jajanan. Aku sempat heran, orang setua Mbah Kuat tidak lelah naik turun gunung setiap hari, seperti halnya para pendaki. Mbah Kuat tidak terlihat sosoknya hari ini. Setelah sholat, kami menyiapkan kompor dan mie instan untuk makan siang. Sambil makan siang, aku melihat hal yang menurutku agak aneh. Dari kami masuk ke area hutan, aku melihat burung putih hinggap di ranting di depan kami. Setelah kami dekati, burung itu pun terbang menuju arah yang akan kami lewati. Dan kami pun bertemu burung itu lagi setiap ada persimpangan di jalur pendakian. Saat lagi makan sekarang ini pun, aku melihat burung itu hinggap di ranting pohon sekitar 3 meter di depanku. Aneh, pikirku saat itu. Seakan-akan burung itu mengikuti perjalanan kami. Setelah istirahat selama 30 menit, kami pun melanjutkan pendakian. Yuni berjalan paling depan, susul Wawan dan aku yang paling belakang. Sudah menjadi kebiasaan Wawan, dimanapun dia berada selalu bersenandung lirih. Saat ini pun dia lagi bersenandung lagu yang lagi viral saat itu. Kami pun melewati Sunrise Camp. Di tempat ini biasanya dipenuhi pendaki yang biasa berkemah di sini sebelum melanjutkan pendakian ke puncak. Saat ini sepi, tidak ada satu tenda pun berdiri di area tersebut. Setelah melewati sabana, pada pukul 5 sore, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Sindoro. Sepi, tidak ada seorang pun yang berada di puncak. Hanya ada kami bertiga. Puncak Sindoro memang sangat luas. Sepanjang mata memandang, aku melihat hamparan pohon edelweiss. Kami menyebutnya bunga abadi. Kawah gunung ini pun seperti lapangan bola. Tidak seperti sekarang, kawah Gunung Sindoro aktif dan gersang. Kemudian kami menggelar tikar di tempat yang sedikit luas. Di kanan kiri kami, pohon edelweiss. Kami memang tidak membawa tenda untuk berlindung. Kami hanya berharap hujan tidak turun. Kami bertiga memang baru pertama kali mendaki gunung, sedangkan Yuni untuk kedua kalinya. Persiapan kami pun seadanya, sampai-sampai hal terpenting yang wajib ada pun tidak kami bawa, yaitu tenda. Pohon edelweiss tidaklah terlalu tinggi, termasuk tanaman semak dengan tinggi tidak lebih dari 3 meter. Ada sedikit duri di batangnya, karena letaknya yang tidak terlalu terlindungi. Terpaan angin dan hawa dingin amat terasa di sini. Setelah istirahat sebentar, kami menyiapkan makan sore. Pukul 7 malam, Yuni berkata, "Dingin banget suasananya. Bikin api unggun yuk." Dia mengajak kami mencari kayu bakar. Kami berencana membuat api unggun untuk mengusir dingin dan menjauhkan kami dari binatang buas. Kami pun berpencar mencari kayu bakar. Saat itu belum masuk musim kemarau. Agak susah mencari ranting kering. Aku pun berkeliling mencari ranting dari satu pohon edelweiss ke pohon yang lain. Sampailah aku di pohon edelweiss yang paling besar kukira. Di situ kulihat ranting kering berserakan tepat di bawah pohon edelweiss. Dengan sigap, aku punguti ranting itu. Tak selang beberapa lama, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Serasa ada yang mengawasiku. Aku terkesiap dan mundur beberapa langkah. Aku pun langsung kembali ke teman-teman yang jaraknya
7 meter dari tempat itu. Malam pun semakin larut. Setelah memadamkan api, jam 9 malam, kami pun bersiap-siap tidur dengan urutan Yuni, Wawan, dan aku yang paling pinggir, dekat dengan pohon Edelweiss yang paling besar. Semua teman-temanku sudah tertidur, hanya aku yang tidak bisa tertidur. Terpaan angin dan hawa dingin yang menusuk kulit membuat aku tidak bisa memejamkan mata. Sampai suatu ketika, pukul 11 malam, saat itu aku sudah memejamkan mata, akan tetapi belum tertidur. Sayup-sayup aku mendengar suara anak ayam. Dalam posisi tiduran, secara refleks aku menengok dong ke arah pohon yang paling besar. Karena menurut telingaku, suara itu berasal dari situ. Aku terperanjat dengan apa yang aku lihat. Aku melihat sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang melambai-lambai tertiup angin. Saat itu bulan bersinar terang. Aku dengan jelas melihat sosok itu. Hanya saja wajahnya yang gelap tidak terlihat. Sosok itu berdiri di atas pohon Edelweiss sambil memandang ke arahku. Dengan perasaan takut yang luar biasa, aku memalingkan muka dan menghadap ke arah Wawan. Mataku pejamkan sambil memanjatkan doa. Pelan dan lirih dengan suara serak, aku mendengar sosok itu berucap, "Ikut." Dengan perasaan takut yang luar biasa, aku pun membangunkan Wawan yang tidur di sebelahku. Wan, bangun. Alhamdulillah, Wawan pun akhirnya terbangun. Tapi aku tetap membelakangi sosok yang aku lihat tadi. Kenapa Zen? Tanya Wawan sambil membuka mata dan duduk di sebelahku. Saat itu aku tidak menceritakan kejadian barusan ke Wawan, karena menurutku kalau aku kasih tahu pasti suasana menjadi kacau. Aku beralasan, hawanya dingin banget Wan. Jangan tidur, nanti kebablasan, ayo cerita aja. Akhirnya kami pun bercerita. Aku berbaring menghadap Wawan dan Wawan duduk menghadap ke arahku. Perasaan takut dan sosok yang aku lihat tiba-tiba hilang saat Wawan terbangun. Setidaknya itu yang aku rasakan. Karena aku masih tidak berani menengok ke belakang, kami bercerita banyak. Sampai tidak terasa, aku tertidur dan terbangun pukul 5 pagi. Saat aku membuka mata, yang aku lihat Wawan yang lagi berbaring sambil bersenandung. Sadar aku sudah terbangun, Wawan pun berkata, "Sial kamu Zen, ditemenin malah tidur." Aku gak tidur loh dari semalam. Aku pun hanya senyum saja. Ternyata Yuni dan Wawan pun sudah bangun. Mereka sedang membereskan peralatan. "Ayo bangun, mau lihat sunrise gak?" ucap Yuni kepada kami. Kami pun akhirnya berbenah, kemudian berjalan ke arah timur, di mana sunrise bisa terlihat jelas. Melihat keindahan alam ciptaan Tuhan dari puncak Sindoro membuatku bisa melupakan kejadian tadi malam. Jam 9 pagi, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Sepanjang jalan aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Sampailah kami bertiga di daerah perkebunan menjelang pos 1. Aku pun bertanya ke Wawan, "Wan, semalam kamu lihat sesuatu gak?" "Enggak Zen, ada apa emang?" Akhirnya aku menceritakan kejadian yang aku alamin tadi malam. Kejadian di Gunung Sindoro tidak membuat aku jera. Setelah Sindoro, aku mendaki Gunung Slamet, Merapi, Merbabu, Papandayan, dan beberapa gunung yang lain menyusul. Aku mengira setelah kejadian di Gunung Sindoro malam itu tidak berlanjut. Kosku terdiri dari 6 kamar, yang terbagi 3 kamar di sebelah timur dan 3 kamar di sebelah barat. Dan di tengah bagian utara ada dapur dan kamar mandi di belakangnya. Kamarku dan Wawan terletak paling depan. Di depan kamarku ada pohon belimbing yang cukup besar. Dalam satu rumah dihuni 8 orang.
Sebenarnya lebih pas disebut kontrakan ketimbang kos karena kami memang menyewa satu rumah dalam 1 tahun. Kami menyewa rumah tersebut cukup murah. Banyak orang asli situ bilang kalau rumah yang kami kontrak itu angker dan sudah lama kosong. Setiap akhir pekan, kontrakan sepi, hanya dihuni kami berempat. Aku, Wawan, Iqbal, dan Hendro. Sepulang dari Sindoro, sebetulnya banyak kejadian aneh di kontrakan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Beberapa kali aku mau ke kamar kecil malam hari saat semua tertidur. Aku sering melihat ada sosok perempuan berdiri di dapur. Kebetulan setiap mau ke kamar mandi harus melewati dapur. Karena kondisi dapur pasti gelap setiap malam, sosok itu memang kulihat samar-samar. Dan aku beranggapan itu hanya perasaanku saja. Ternyata tidak sampai di situ saja. Pernah suatu malam, sayup-sayup namaku dipanggil dari luar. Suaranya perempuan. Saat tirai jendela dibuka, aku melihat seperempuan berbaju putih di sebelah pohon belimbing. Dan kejadian aneh tidak sampai di situ. Pernah selama 1 minggu, kami satu kontrakan tidur di dalam satu kamar. Hal ini dikarenakan setiap malam ada saja teman satu kontrakan diganggu makhluk halus. Sampai-sampai kami setiap malam membaca surat Yasin bersama-sama yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan kecuali aku. Sampai suatu ketika ada teman satu kota yang main ke kontrakanku. Aku biasa memanggilnya Mbah Im. Kami sebenarnya seumuran. Aku panggil Mbah karena kemampuan dia dalam hal supranatural. Aku sempat kaget ketika si Mbah ini bilang kalau ada sosok nenek-nenek yang ngikutin aku sewaktu aku mendaki Gunung Sindoro. Karena yang aku lihat bukan nenek-nenek, melainkan sosok perempuan berbaju putih. Menurut si Mbah, sosok perempuan itu hanya perwujudan saja. Wujud aslinya adalah nenek-nenek. Spontan saja aku meminta Simbah untuk membuang sosok yang mengikutiku itu. Simbah cuma tertawa mendengar permintaanku. Gak usah dibuang bro, yang ngikutin kami itu gak punya niat jahat kok. Kesel aku dijawab seperti itu. Tapi sepulang Simbah, peristiwa yang terjadi beberapa minggu terakhir sudah tidak terjadi lagi. Kemungkinan Simbah sudah menetralisir sosok yang sering menampakkan diri itu. Semenjak itu, aku sering melihat hal-hal tak kasat mata sampai sekarang. Tetapi bukan dalam bentuk perempuan berbaju putih. Akan tetapi sosok nenek-nenek umur 8 tahunan berbadan kurus, memakai ikat kepala dari batik. Terakhir sebulan yang lalu, hampir setiap malam, saat aku mengerjakan tugas, nenek-nenek itu sering aku lihat di kursi tamu di seberang ruang tengah tempat aku berada. Saat ini, saat aku membuat cerita ini, samar-samar aku lihat nenek-nenek itu. Kadang dia berdiri, kadang jongkok, melihat ke arahku. Jadi begitulah pengalaman mistis dari Zeno Susilo ketika mendaki di Gunung Sindoro via Kledung. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan. Jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.